Seorang ketika kita memiliki kehidupan yang terlatih dalam mengiring akan Kristus, bukan sekedar menjadi orang percaya, tetapi katakan ayat stats kita di Tuhan, ketika pengiring kita akan Kristus, siapapun di muka bumi ini pasti ingin memiliki masa depan atau memiliki nilai, memiliki mungkin fokus yang ingin menghasilkan yang terbaik, yaitu hadiah. Tetapi yang dikatakan di sini bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan. Jadi saudara sekalian Tuhan, di sini firman Tuhan Rasul Paulus ingatkan buat Timotius supaya apa? Supaya tantangan penganiayaan yang serius pada waktu itu tidak membuatnya dia mundur, tidak membuatnya dia mungkin takut, khawatir. Nah, saudara sekalian Tuhan, di sini kita diperhadapkan, diingatkan, didorong supaya apa? Kita ini sebagai orang percaya adalah orang-orang prajurit Kristus, Laskar Kristus. Nah, pertanyaannya saudara sekalian Tuhan, kalau kita mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, Laskar Kristus harus dimuridkan, harus dilatih, harus memang dipertajam setiap kehidupan kita. Karena banyak orang mundur ketika mendapatkan tantangan. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius, kenapa? Karena pada waktu itu banyak orang mundur, bahkan lari menjauhi setiap orang-orang percaya kepada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan apa? Supaya ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya, tetapi mau juga masuk di dalam apa? Terlatih dalam kebenaran. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai kasih Tuhan, dikatakan apa? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Sebagai kasih Tuhan, di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengerti bahwa setiap orang yang meraih hadiah, orang yang meraih piala, pasti mempunyai proses yang berat. Nah, sebagai kasih Tuhan, di sini kita melihat kehidupan di zaman yang kita hidup sekarang, semuanya mau instan, amen? Semuanya mau serba instan, mau makanan, mau instan, mau meraih dalam kerajaan surga harus mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan harus berusaha sungguh-sungguh. Kita boleh baca, sudah menetapkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Betul yang saya katakan dari awal bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahwa seperti Timotius, penekanan boleh terjadi, tekanan proses boleh terjadi, tapi jangan protes. Tetapi seringkali sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak mau diproses. Nah, kita harus mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Dari sini kita boleh melihat bahwa pentingnya kita betul-betul memperhatikan kehidupan kita dengan apa? Pimpinan Roh Kudus. Karena orang tanpa pimpinan Roh Kudus susah untuk menguasai diri. Karena yang lebih menonjol adalah kedagingan. Kedagingan kita memberontak, kedagingan kita tidak mau diatur, kedagingan kita tidak mau dituntun. Sehingga di sini kita boleh melihat bahwa bagaimana bisa kita mengikut Kristus sedangkan kita tidak dituntun oleh Roh Kudus. Nah, oleh Roh Kudus lah yang membuat kita, memampukan kita, menginsyafkan kita supaya kita belajar dan berlakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang Tuhan inginkan dalam kita. Karena banyak orang semua seluruh dunia percaya pada Kristus, ingin mau meraih hal-hal yang baik, tetapi peraturan-peraturan dia seringkali langgar. Kenapa? Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Yang penting saya ikut Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, menjadi Kristen. Tidak. Orang yang hidup dalam peraturan kebenaran pasti hidup dalam kekudusan. Makanya Alkitab jelas mengatakan di dalam Kristus terlihat dari setiap sikap dan keputusan. Orang yang dipimpin Roh Kudus terlihat siapa yang ada dalam diri kita. Ketika kita melakukan tindakan yang bodoh, pertanyakan siapa di dalam diri kita. Amin. Karena ada perbedaan. Kita jelas ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Artinya bahwa siapa yang ada dalam kita, apakah Kristuskah atau ibliskah yang ada di diri kita. Makanya saya katakan terlihat dari sikap, tindakan, keputusan kita. Makanya pembentukan itu harus terjadi. Kenapa kita harus dibentuk supaya kita dimuridkan, supaya kita serupa dan sama
dalam Kristus. Kita suka sulitnya untuk mengikut Kristus karena seringkali yang mau terjadi dalam hidup ini maunya kita. Makanya Efesus 5:17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Memang suka sulit untuk kita mengerti kehendak Tuhan, bahkan di luar apa? Logika manusia. Kita tidak akan mencapai cara kerja Tuhan dengan pikiran manusia. Karena kita jelas mengatakan apa? Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di luar pekerjaan manusia, pikiran manusia. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di luar nalar manusia. Makanya kita harus mengerti, kita harus dipimpin Roh Kudus, sehingga kehidupan kita senantiasa berlaku menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan. Makanya begini, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, Alkitab jelas kita ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya apa? Yang baru sudah datang. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, artinya hidupmu, fokusmu bukan kamu lagi, Alkitab bilang. Amin. Bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup. Yang hidup artinya fokus kepada dia. Seperti siapa? Seperti siapa contoh dalam kitab? Yudas. Ada lagi? Yunus juga bisa dikatakan lari, tetapi dia kembali dari sana. Kita lari dari Tuhan baru kembali lagi. Jangan sampai Tuhan kasih kita masalah dulu baru. Nah, ini yang jadi permasalahan dalam kita. Seringkali Tuhan mengizinkan segala sesuatu, bukan mengizinkan. Tuhan tetapkan segala sesuatu masalah terjadi pada kita supaya kita sadar. Tetapi kita tidak peka. Kita tidak peka dengan kebenaran. Kita hanya peka dengan hal-hal sekeliling kita. Kita hanya peka dengan hal-hal duniawi. Kita hanya peka dengan hal-hal yang lahiriah. Sehingga kita tidak mengerti kebenaran, kita tidak mengerti, kita tidak kuat di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan nyata ketika kita betul-betul mengimani kebenaran. Nah, kata iman dikatakan apa? Iman apa? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita apa? Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara dalam Tuhan, kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus membentuk karakter kita supaya apa? Supaya kita melalui kejadian-kejadian atau tantangan hidup, apapun modelnya, model masalah itu, supaya kita betul-betul memahami bahwa sebuah proses itu bukan sekedar proses yang menjadi orang percaya biasa terus mati masuk surga, tidak bisa. Harus seperti Yesus. Kalau Yesus bisa lewati kematian, bangkit, dia bisa melewati setiap proses itu, bagaimana kita anaknya? Apakah kita hanya yang penting percaya Yesus, mengaku Tuhan, hidup selamat terus mati masuk surga? Tidak bisa. Harus melewati penderitaan. Orang yang ikut percaya kepada Kristus bukan sekedar percaya, tetapi harus apa? Menderita. Makanya perlunya kita melakukan peraturan kebenaran. Kita betul-betul melewati setiap pembentukan supaya kita jangan melewati hal-hal yang sesuai dengan kehendak kita sendiri, supaya perbuatan kita yang membuktikan, keadaan kita membuktikan bahwa kita cinta Tuhan atau tidak. Melewati hal itu, bisa pungkiri hal ini karena apa? Kita hanya membawa diri kita, hanya berkenan kepada dunia. Kita hanya mengurusi persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita tidak memusikkan kehidupan kita sebenarnya untuk siapa kita harus percaya dan fokuskan kehidupan ini. Alkitab jelas mengatakan apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah programkan rencana kehidupan kita, semua ada maksud dan tujuannya. Tetapi kalau kita tidak peka dengan hal ini, kita akan jalan sendiri. Kita akan keluar dari setiap peraturan-peraturan. Seperti 2 Timotius tadi katakan, kalau kita mau meraih hadiah, kita harus masuk dan melakukan sesuai dengan apa yang peraturan-peraturan olahraga, peraturan-peraturan kebenaran, peraturan-peraturan surgawi. Dan di sini kita akan melihat bahwa ketika kita betul-betul memahami cara kerja Kristus, kita betul-betul memahami, kita pasti akan melewati setiap yang namanya masalah, pengujian, penderitaan, apapun yang kita alami. Semua itu izinkan supaya kita hidup
melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Hanya banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Kita hanya banyak bicara tentang Tuhan, kita hanya tahu pujian, kita hanya tahu ayat, tetapi tidak ada pertobatan. Kerajaan surga dipenuhi bukan hanya orang sebatas agama, tetapi orang yang bertobat. Makanya kita jelas, kerjakanlah. Kata kerjakan di situ tidak stop menjadi orang percaya, tetapi kata kerjakanlah di situ supaya kita terus menerus bersungguh-sungguh mengerjakan apa? Keselamatan. Kalau dunia pun kita harus kerja, harus mendapatkan upah. Bagaimana dengan surga? Orang yang ingin meraih mahkota harus kerja di dunia. Apa yang kita harus kerja? Banyak hal yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Mungkin fungsi kita berbeda-beda dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita. Tapi tujuan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi pergunakan dengan baik-baik hidup kita dalam kasih Tuhan. Ketika kita respon salah, pasti keputusan bahkan kita tidak kenal pada Tuhan. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal kebenaran. Makanya pentingnya kita bertumbuh kebenaran. Tidak mesti kita harus banyak-banyak baru kita kebenaran. Kita sendiri pun, dimanapun kita berada, mau mantolo atau mau masuk apa, kita betul-betul apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seperti Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus memusatkan hati kita. Karena damai sejahtera, sukacita tidak bisa beli dengan lahiriah. Segala sesuatu yang kita harapkan dalam dunia ini, kita tidak bisa raih dengan ekspektasi manusia. Segala sesuatu yang dalam dunia ini Tuhan mengizinkan kita mungkin miliki, tetapi itu kita kembalikan dari oleh Dia kembali kepada Dia. Segala sesuatu Tuhan memberikan kita hanya titipan. Kalau kita mengerti hanya titipan, harusnya pikiran kita terbuka bahwa saya suatu kelak akan selesai di muka bumi ini. Tetapi saya tidak tahu tempat saya di mana. Makanya kerjakan keselamatan. Tetapi keselamatan seperti apa? Harus masuk peraturan. Kalau aturan surga ada, aturan dunia ada, harus ada aturan surga. Jangan engkau mencintai hanya sebatas Kristen. Banyak orang Kristen di muka bumi ini, tetapi belum tentu mencintai karena tidak mau ditempelak kedagingannya, tidak mau dihancurkan kedagingannya, mau berjalan menjadi Kristen. Tapi panggilan kita tidak sampai kepada rencana Tuhan. Saya mau semua kita pasti akan diselamatkan, tergantung keputusan kita. Keputusan pun cepat, anugerahnya pun cepat untuk memberkati kita. Puji nama Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati.